Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Kalau hidup kamu masih menggunakan narkoba, hanya 3 pilihan hidup kamu. Rehabilitasi, penjara, atau mati. Rehabilitasi bagi penyalahguna pecandu narkoba. Baru-baru ini kan ramai pemberitaan tentang Cesar EKS yang live TikTok 24 jam informasinya kan. Kalau dari Pak Sis sendiri sudah melihat hal itu dan bagaimana dengan ekspresi yang dilihat oleh Pak Sis sendiri seperti apa? Terima kasih teman-teman. Jadi di sini ada 3 permasalahan kalau kalian dari netizen. Satu, seorang sosok SKS tadi 24 jam TikTok. Boleh-boleh aja kalau dia kuat, tapi tidak ada alasan pembenar bagi dia nanti suatu saat dia menyalahgunakan narkoba, tes urin positif, ya. Jadi tidak ada alasan pembenar kalau narkoba itu untuk menambah daya fisik. Ya. Kalau masalah 24 jam itu pemerintah melarang enggak? Kominfo melarang enggak? Bukan hak kita sebagai komentar dia 24 jam live. Kalau dia kuat nggak ada larangannya gitu. Kalau dia tadi membawa akun BNN, harusnya BNN yang negur. Akun BNN itu, TikTok BNN ada, tapi kan untuk menyampaikan kepada masyarakat pesan moral, ya preventifnya itu tugas BNN. Itu ada namanya Deputi Dayamas, direkturnya pemberdayaan. Dia yang menyampaikan. Kalau TikToknya itu menyampaikan kepada masyarakat, ya kan, jangan menyalahgunakan narkoba, ya. Nyalakan narkoba itu kalau sudah masuk susah keluar, itu boleh-boleh aja, positif. Tapi kalau di TikToknya negatif, ya harusnya BNN yang negur, bukan kita, bukan netizen. Tapi dari ekspresinya Cesar sendiri, Pak Sis melihat ada indikasi dia pakai nggak sih, Pak? Ya kalau kita katakan dia 24 jam masih begitu, ya tanda kutip. Tapi kan perlu kita buktikan. Kasihan dia berprestasi, dia TikTok, atau orang mencubir dia, kasihan. Silakan aparat kewenangan yang bisa mengambil urinnya. Boleh polisi, direktur narkoba, Polda maupun Mabes, boleh BNN. Silakan aja. Berarti ada indikasi, maksudnya bisa untuk dilakukan tes urin, Pak? Oh bisa aja. Pemberdayaan masyarakat bisa aja. Disitulah peran serta masyarakat. Masyarakat itu semua. Makanya kalian berperan aktif, media yang begini-begini sampaikan. Sampaikan kepada penjabatnya. Ya baik Mabes Polri, baik Polda Metro ataupun BNN. Pak, kita kok curiga sih Pak? Mereka coba sekali-sekali Pak dites urin. Ada 2 sisinya. Satu, mereka nggak mau, ya kan, karena mungkin ada indikasi. Yang kedua mungkin mau kalau dia bersih. Ya kita lihat. Kalau dia diundang BNN tatkala TikTok itu nggak mau dites urin, ada indikasi. Tapi secara logika kan nggak mungkin Pak ya, dengan 24 jam seperti itu tanpa ada tanda petik vitaminnya gitu Pak. Bukan logika, kita nggak bisa berpikir logika. Ya kan, ada kejanggalan, boleh. Kalau logika itu jangan dipakai kepada hukum. Kejanggalan kok 24 jam kuat. Nah kalau dia seminggu sebelumnya dia udah tidur, wajar begadang deh. Nonton wayang kulit pun semalaman. Tapi kan persiapan ada. Jangan menduga-menduga kalau itu memang dia, ya memang dia karir, memang dia di situ dia hobinya, di situ pekerjaannya. Boleh aja netizen komen, boleh aja. Tapi mungkin bisa sedikit diberikan informasi Pak atau edukasi buat masyarakat gitu kan, edukasi ke seorang pengguna itu seperti apa? Itu gampang. Yang pertama, dia percaya diri. Yang tadinya nggak percaya diri, percaya diri. Yang kedua yang sering disalahgunakan sama masyarakat, ini menambah daya fisik. Itu yang salah. Ini membuat orang kurus. Itu salah, itu alasan pembenar. Itu nggak ada itu. Tidak ada orang pakai narkoba dengan alasan yang macam-macam. Banyak kok artis yang mencuat, artis yang populer tanpa narkoba banyak. Tapi banyak juga yang menggunakan dengan alasan itu. Ini yang diplesetkan. Terkait
ada informasi benarkah akan ada artis yang ketangkap narkoba, Pak? Dulu saya katakan akhir tahun dulu ya. Nah, Kalau ini tidak berubah, ada 6 artis yang akan dekat dalam tahun ini. Sudah 3 loh yang ketangkap, dan saya selalu menyebutkan inisial. Tapi inisial yang saya sebutkan tidak huruf awal loh. Saya selalu kalau nggak inisial itu huruf awal, huruf di tengah. Ya sudah 3 ketangkap loh. Tinggal 3 lagi kan. Ya mudah-mudahan lah. Dan ini yang menggunakan ini tahu, saya ngomong begini tahu. oh dia tahu ya? Tahu. Dan dia memang makai. 5 menit, 10 menit lagi kalau kalian tayang, pasti dia nelfon saya. Mungkin inisialnya 3 lagi jangan Pak. 3 lagi bisa di spill. 1B yang belum ketangkap ya. 1B. Yang 3 bulan, 4 bulan lalu saya ngomong kalau yang lain sudah ketangkap. Ya, Jet yang ini udah ketangkap 1B. Kalau yang satu lagi, ya gimana ya, menengah ke atas sih. Pasti saya sebutkan inisialnya, kalian udah tahu. Udah B aja itu, udah 4 bulan ini saya sebutkan belum ketangkap. Ini pengguna berat Pak. Ya orang yang namanya syuting. Ya, dia film, lagi syuting dia di Cibubur. Taping apa itu, syuting taping. Berlanjut, masih. Cewek apa cowok, Pak? Jujurnya. Cewek. Oke, Pak, kan banyak nih artis yang ketangkep Pak ya. Berarti bisa dibilang maaf banget yang tidak masuk edukasi kepada selebritas itu. Bukan nggak masuk. Dulu kita mengumpulkan di BNN zamannya Pak Buas 100 public figure saya kumpulkan di Ancol. Ya, ketanyaannya ada orang yang jadi pengedar artis itu dengerin di situ. Yang marah kepala BNN itu kalian kan tahu. Ikut dia. Jadi tidak selalu itu kita kumpulkan public figure itu ya steril semua. Dia ingin mendengar apa sih langkahnya aparat. Kepala BNN ngomong apa sih? Dia mengkanter yang itu. Tapi yakinlah, suatu saat kalau orang tidak mau bertobat dan berobat, tinggal nunggu waktu, dia akan ketangkap. Kalau hidup kamu masih menggunakan narkoba, hanya 3 pilihan hidup kamu. Rehabilitasi, penjara, atau mati. Rehabilitasi bagi penyalahguna pecandu narkoba, ya kan, tidak ada obatnya. Harus masuk rehabilitasi. Orang yang direhabilitasi ini tidak jamin 100%. Kedua, penjara yang ketangkep oleh aparat maupun Barreskrim maupun BNN. Ketiga, mati. Mati edik, mati karena hukuman mati. Tapi di Indonesia aneh. Ya, boleh mati 3 kali kan gitu. Di luar negeri nggak ada narkoba mati 3 kali. Ya, Ferdi Budiman itu kita tangkap ya kan 1 juta butir 1 ton ini hukum mati. Masuk ke Cipinang, bikin pabrik lagi, chicken di lembaga pertimbangan, dihukum mati lagi ketangkap Barreskrim. Berikutnya ketangkap BNN hukuman mati. Berarti 3 kali sudah mati, baru dieksekusi. Data saya 123 narapidana hukuman mati kasus narkotika tidak dieksekusi sampai hari ini. Dan saya sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Bapak cerita over kapasitas, Bapak cerita over kapasitas. Kenapa tidak diskusi? Jadi percuma kita ada wacana hukuman mati. Ya, korupsi wacana hukuman mati. Perkosaan macam mana itu berarti hukuman mati. Yang dihukum mati aja nggak mati-mati. Contoh 1 Cikandi. Saya ketua timnya. Semua itu pelaku dihukum mati, nggak mati-mati. Jangan-jangan saya ngungkap, saya ketua timnya, saya mati duluan. Ini republik kita. Pak Jokowi nggak tegas terhadap kasus narkotika. Saya nulis buku narkotika 2011. Bangsa narkotika dunia Indonesia. Sekarang terbukti. Baru 21 tahun. Apalagi anak muda ya, ini maksudnya artis muda ya. Nah, anak muda ini kan labil, ingin mencari identitas. Salah dia masuk, salah pergaulan. Ya, dia masuk itu karena ingin coba-coba, karena ingin kepaksa, karena mungkin dia lagi gaya, zaman now. Sudah salah, kalau udah kecemplung udah salah. Tapi ketika sudah direhab dan dia keluar dan dia ketangkap lagi karena pakai Pak, itu sistem yang salah di mana sih? Tidak Di salah. pribadinya Jadi kan atau saya sistem katakan rehab? tadi, bunyinya begini. Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika yang melaporkan diri kepada institusi penerima wajib lapor
tidak dituntut pidana. Oke? Penyalahgunaan dan pecandu narkotika wajib direhabilitasi, itu undang-undang hukum. Tapi nggak terlaksana. Ya 127 itu udah jelas kok. Barang siapa dengan sengaja memiliki, menguasai, menggunakan bagi dirinya sendiri diancam pidana maksimal 4 tahun. Apabila dia penyalahguna dan pecandu, ada ketentuannya. Gitu loh. Semua ada ketentuan, tapi nggak bisa. Inilah generasi-generasi muda kita, generasi-generasi milenial, generasi penerus, sudahlah. Ya, wujudkan cita-cita kamu, wujudkan kemauan orang tua kamu. Ya, jangan neko-neko di jalan. Ya, baik Pak. Oke, selesai dulu. Bentar ya Pak, saya ambil gambar bentar Pak. Oke, ini mau ngomong statement. Mau ngomong Bu Haji? Biar didengar pengalamannya. Ngompreng. Saya mengalami hal-hal sendiri. Ini itu nggak diproses apa gimana? Siapa bilang? Nggak, saya bertanya. Jangan direkod. Audio Jungle.